Selamat sore keluarga empati. Sudah rame nih kayaknya di Zoom. Sebelum kita mulai, saya mau minta tolong semua untuk mematikan video dan mic supaya acaranya lancar. Oke. Selamat sore, saya dengan Nadira, Program Manager dan Psikolog Anak di Yayasan Empati. Hari ini kembali lagi di Cerita Keluarga Empati. Terima kasih untuk para keluarga empati yang sudah daftar, sudah semangat ikutan, sudah hampir 20 menit mungkin tadi udah standby sebelum acara dimulai. Terima kasih banyak, semoga hari ini kita bisa mendapatkan banyak informasi, inspirasi, dan juga tentunya semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di rumah. Nah, hari ini kita mau membahas cerita nih soal rasa ragu untuk membawa anak ke acara keluarga atau ada ketakutan-ketakutan dari kita sebagai orang tua untuk, ada nasihat apa lagi nih hari ini dari keluarga besar, ada komentar apa lagi nih, atau gimana ya kalau Ananda waktu lagi acara-acara kemudian kok perilakunya naik turun atau terlalu ramai, jadi takut mau bawa gitu. Padahal sebetulnya membawa anak-anak ini untuk bertemu dengan keluarga itu membantu juga ya untuk memberikan dia latihan bersosialisasi, ketemu dengan orang baru dan lain sebagainya, beradaptasi di tempat baru gitu. Nah, kita pengen ngobrol sama Ibu Evi dan Bapak Made hari ini untuk dengar cerita dari mereka soal gimana sih sebagai pasangan suami istri yang memiliki anak berkebutuhan khusus, apakah pernah melewati masa-masa tersebut, kemudian gimana sih caranya, tips-tipsnya apa. Nah, sebelum kita ke Pak Made sama Bu Evi, sekali lagi saya mau mengapresiasi keluarga empati yang sudah daftar nih. Hari ini kita kedatangan mulai dari Magetan, Cimahi, Medan, Balikpapan, Kendari, Jogja, Samarinda. Wah, hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia juga. Nah, tanpa berpanjang-panjang ya, Bu Evi, Pak Made, selamat sore. Masih di mute ya? Oke. Ya, selamat sore Mbak Nadira. Selamat sore. Halo, selamat sore semua. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini karena kami berdua orang Bali, jadi besok siap-siap untuk nyepi. Ini saya lihat ternyata juga ada teman-teman dari Denpasar hari ini tetap semangat untuk ikut juga di Cerita Keluarga Empati. Nah, mungkin sedikit background kali ya, Bu Evi dan Pak Made ini adalah orang tua dari pemuda dengan autisme, kemudian juga Pak Made ini professional coach ya Pak, dan founder dari The Bold Parents, bareng sama Bu Evi, yang juga Certified Play Therapist. Nanti kita tahu lebih lanjut soal The Bold Parents ini. Nah, kalau itu sedikit latar belakang soal Pak Made dan Bu Evi, boleh diceritain sedikit nggak Pak tentang pemuda kesayangan di rumah terkait dengan perjalanan diagnosanya? Monggo Pak, Bu. Evi mungkin, ya. Oke, saya mungkin Mbak Nadira yang bicara Monggo. sedikit. Ya, anak muda kami itu sekarang umurnya tahun ini 17 tahun, namanya Panji. Panji anak kedua dari 4 bersaudara, gitu.
Nah, kakaknya perempuan, 2 adiknya itu perempuan. Jaraknya yang kakak sama dia itu 8 tahun, tapi Panji dengan 2 adiknya itu 2 tahun 2 tahun gitu ya. Jadi pada saat hamil Panji saya itu sebenarnya kena sindrom rubella. Oke. Jadi Panji itu karena saya kena itu di 3 semester awal kehamilan, jadi Panji itu kena jantungnya, jadi dia bocor, tapi seiring bertambahnya usia itu bisa menutup, kemudian ketahuan dia juga matanya katarak, ya. Kita harus operasi dia, tanam lensa pada saat umur 6 bulan ya waktu itu. Kemudian kita juga melakukan habilitasi dengan menutup satu matanya karena dia kena lazy eye, karena setelah selesai operasi katarak kita nggak langsung waktu itu melakukan ya, jadi agak terlambat. Kemudian dia juga kena telinganya, jadi telinganya juga dia tunarungu dan itu sangat berat juga. Kemudian kita karena sangat berat, kita implan, kita tanam alat bantu di telinganya gitu. Kemudian pada saat usia 2 tahun itu kita karena dia sudah implan, kemudian belum juga bisa bicara, padahal kita sudah melakukan terapi, ketahuan bahwa dia kita bawa ke psikolog, katanya adalah Panji sensory processing disorder waktu itu. Nah, kemudian karena dia mulailah kita juga melakukan terapi untuk telinganya, kemudian kita melakukan terapi bicara, kemudian ada namanya auditory verbal therapy. Nah, nggak ada perkembangan juga, akhirnya sudah hampir 4 tahun kita melakukan itu, kita bawa lagi, kita assess lagi, di situ psikolognya bilang bahwa Panji adalah autism yang sangat berat. Waktu itu saya juga nggak paham ya bahwa sensory processing disorder itu part of autism gitu. Jadi ya seperti itu Mbak Nadira tentang Panji perjalanannya. Oke, ini cukup bertubi-tubi juga ya Bu kalau saya lihat. Maksudnya saya mencoba membayangkan juga, wah ini gimana caranya menerima satu berita, kayaknya belum selesai proses, ada lagi yang baru, sementara kan Panji juga menunggu kita untuk segera melakukan intervensi ya, melakukan terapi atau berbagai penanganan yang lain gitu. Nah, waktu itu mungkin ini bisa masing-masing juga ya, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri juga, waktu itu gimana tuh proses penerimaan dalam diri masing-masing, dan 17 tahun yang lalu informasi mengenai SPD tadi, sensory processing disorder, kemudian ke autism spectrum disorder juga itu sesuatu yang relatif mungkin nggak terlalu banyak ahli yang paham juga ya. Gitu. Boleh diceritain nggak? Kalau ini saya lagi nih yang cerita pertama. Karena waktu itu bapaknya sibuk kerja cari uang. Karena yang kita tahu waktu itu anak ini pasti butuh banyak uang. Ya, jadi betul, kita harus bagi tugas. Waktu itu saya fokus untuk Panji, baik itu asesmennya semuanya, kemudian untuk habilitasinya, kemudian ya semuanya deh, terapi itu yang jalan itu saya, termasuk ikut workshop semua juga saya jalanin gitu ya untuk menambah pengetahuan. Nah, proses penerimaan saya sendiri seperti tadi Nadira bilang, itu benar banget, udah kayak roller coaster, ada hope, misalnya apalagi waktu kita melakukan habilitasi saat dia implan telinga, itu saya belum tahu banget kalau dia itu ada sensory processing disorder, gangguan sensori. Jadi setiap hari saya tekun bawa dia terapi, kok nggak ada hasilnya, dia keluar satu kata, apa ya nggak kata ya, kayak babbling ataupun ma gitu aja saya udah senang gitu. Nah, roller coasternya seperti itu. Kemudian sampai ketahuan sensory processing disorder juga kita berarti waktu itu masih belum
bikin down banget sih waktu itu. Yang penting saya cuma pikir solusinya. Jadi sampai saya itu dibikin tempat untuk SI sendiri di rumah Mbak Nadira, karena ada adik-adiknya juga. Saya pikir adik-adiknya bisa ikut terlibat untuk komunikasi Panji. Jadi saya bikin satu ruangan khusus untuk SI. Di situ ada macam-macam ayunan. Mungkin ibu-ibu di sini udah pada tahu semua ya untuk vestibularnya dia. Kemudian saya bikin macam-macam spider web gitu ya. Apa aja deh untuk menstimulasi dia. Waktu itu saya masih jalaninnya saat dia sampai umur 6 tahun itu saya masih oke gitu. Saya terpukul berat itu sebenarnya setelah assessment yang kedua yang Panji dibilang itu autis yang sangat berat. Itu kayaknya dunia itu udah mau runtuh banget karena apa? Saya tidak diam sebelum itu. Saya melakukan semuanya dengan disiplin, dengan apa ya, semaksimal saya, tapi kok akhirnya seperti ini gitu. Kemudian kalau ditanya proses penerimaan, itu penerimaan diri saya di satu titik tuh sampai bertanya, apakah saya benar sudah menerima Panji itu apa adanya? Gitu. Apakah benar saya sudah, karena tidak ada kemajuan juga, saya reflect ke diri saya. Gitu. Benar nggak saya ini sudah menerima Panji ini dengan semua label-labelnya dia lah gitu ya? Benar tidak? Ya, akhirnya dengan berjalannya waktu, sekarang dari 6 sampai 17 tahun itu belajar terus, belajar untuk menerima. Jadi saya ketemu satu hal bahwa pada saat apa sih yang disebut menerima anak apa adanya itu seperti apa? Bagaimana sih menerima Panji? Apakah kadang kita bilang, enggak, gue udah nerima kok anak gue seperti ini, ya dia autis, iya, tapi di mulut kita gitu. Dan di dalam hati kita itu apakah sudah seperti itu? Contohnya, misalnya pada saat kita mengantarkan dia terapi, menjalankan semua, sudahkah kita memperlakukan dia? Sudahkah kita benar-benar terlibat di dalamnya, atau kita hanya melaksanakan itu sebagai sebuah tugas seperti itu? Seperti itu Kak Nadira. Kemudian pelan-pelan akhirnya saya yaitu tadi mencoba untuk lebih mengerti dia, memposisikan kalau saya di dia itu seperti apa. Jadi kita sebutnya itu be presence ya. Presence benar-benar bagaimana pada saat kita berdua sama dia, menikmati, habis itu appreciate dia, seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat memang penerimaan itu sebuah proses yang berjalan terus ya Bu, setiap harinya. Dan yang penting adalah yang saya salut banget sama Bapak sama Ibu adalah walaupun sedang berproses kita sebagai orang tua, nggak berhenti untuk mencari apalagi nih yang bisa kita kasih, apalagi nih yang kita bisa berikan yang terbaik untuk yaitu tadi membuat Panji jadi individu yang mandiri ya, tentunya kan kita pasti pengennya mandiri dan berdaya gitu. Ya, kalau dari Bapak? Ya, kalau tadi bertubi-tubi ya Mbak Nadira, masalahnya atau temuan masalahnya gitu ya. Kalau kita perhatikan 3 pertama itu semua ada solusinya. Jadi jantung yang bocor, kebetulan ASD namanya, itu nutup sendiri dengan perbaikan gizi selama itu normal. Gitu. Habis itu matanya katarak, dioperasi, selesai. Ya, fisik ya karena ya Kak ya. Nah, jadi telinganya waktu itu kita implan, harapannya dia dengar gitu loh. Ya. Tapi akhirnya tuh sampai sekarang nggak ngomong. Ternyata autisnya lebih berat. Nah ini yang nggak bisa disembuhkan satu hal. Jadi di titik ini kita harus benar-benar total ngerubah pendekatan kita, ngerubah cara pandang kita, mulai dari nol lagi Mbak Nadira, mulai menerima bahwa ini this is lifetime gitu loh, seumur hidup yang harus kita jalani. Jadi pendekatannya jadi beda gitu. Yang 3 pertama selesai lah, ada waktu, ada effort bisa diselesaikan. Tapi yang ini yang harus kita sadarin, begitu ketemu autis maka kita akan ngomong seumur hidup, jadi effort seumur hidup. Jadi ini yang buat kita dari semenjak 10-11 tahun yang lalu itu pendekatan kita nanganin Panji itu benar-benar berbeda. Gitu. Jadi itu yang buat saya sendiri ya akhirnya harus bisa nerima this is my lifetime
bukan problem ya, tapi yang harus saya hadapin seumur hidup gitu. Jadi itu yang bikin saya juga sama istri jadi lebih kompak bahkan di situ. Karena udah disiapkan dengan 3 masalah fisik sebelumnya, terus ketemu masalah yang non fisik. Gitu. Ya betul, karena autisme sendiri itu gangguan neurodevelopmental ya, dan gangguan perkembangan gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang dengan operasi kemudian bisa sembuh gitu ya, tapi ini kondisi seumur hidup yang gimana caranya kita bisa kasih pendampingan, kita bisa kasih intervensi sedini mungkin supaya perkembangannya bisa lebih oke terus ke depannya gitu ya. Betul. Nah, ini yang membuat unik adalah saya senang banget hari ini bisa kenalan sama, maksudnya ngobrol sama Pak Made dan Bu Evi nih, karena ini sepasang suami istri. Saya susah banget nangkepnya. Biasanya kalau ibu-ibu nih gampang deh saya ngajaknya. Iya, hayo Mbak, kita ngobrol gitu. Bapak-bapak nih susah Pak, jujur. Jadi saya seneng banget, apalagi maksudnya saya bisa dapet berdua. Nah, dan saya juga tentunya pengen mengapresiasi ini. Seiring berjalannya waktu saya lihat lebih banyak bapak yang ikutan juga untuk di acara-acaranya empati, atau datang juga kalau kita lagi ada acara-acara gitu. Nah, untuk para bapak yang ngobrol hari ini nih, maksudnya yang datang hari ini, boleh nggak diceritain sedikit waktu itu gimana sih caranya sebagai suami istri saling support, saling apa ya? Jadi tadi bapak bilang kompak. Itu tipsnya apa sih, Pak, Bu? Mungkin cerita sedikit. Oke. Jadi saya heboh nggak? Gema ya suara saya? Enggak sih, aman kok. Oke, baik. Jadi waktu awal kita tahu masalah berat, itu kita seolah-olah nggak ada masalah. Pretend nggak ada masalah. Jadi masing-masing jalanin kegiatan sendiri, ya. Saya sibuk dengan kerja, Evi sibuk dengan yang lainnya. Tapi kita berlaku seolah-olah nggak ada masalah. Tapi sebenarnya akhirnya kita sadar itu api dalam sekam gitu loh. Yang ternyata nggak benar kalau kita seperti itu. Karena akhirnya saya punya pemikiran, aduh, gue kerja sendirian, jungkir balik ngurusin yang begini anak gitu. Sementara istri sendiri mikirnya, aduh saya sendirian nanganin anak, dia enak aja di luar rumah, di kantor terus gitu ya. Akhirnya kita punya persepsi yang beda antara kita masing-masing. Nah, ini yang syukurnya kita sadari di awal. Nah, kita sempat agak blank beberapa lama gitu ya, sehingga terus kita coba ngomong berdua aja, maunya kita ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya apa sih yang udah terjadi gitu ya? Akhirnya sama-sama terbuka. Nah, syukurnya itu yang bikin kita merubah cara pandang kita, karena kita sama-sama tahu ternyata, oh di satu sisi saya seperti ini, di sisi lain ternyata yang lain juga punya effort yang besar juga buat anak. Jadi saya nggak sendirian gitu loh. Nah ini yang poin yang paling penting menurut saya Mbak Nadira. Karena kalau kita udah ngerasa bahwa kita tidak sendirian kerja gitu loh, atau orang lain juga ngeffort dengan berat, dalam hal ini pasangan kita ngeffort dengan berat, itu kita bisa lebih appreciate dan lebih dekat jadinya. Gitu. Jadi akhirnya kita ujung-ujungnya jadi bisa bagi tugas, mana yang seolah-olah tadinya bisa ditangani sendiri, oh ternyata saya nggak bisa nih, kayak misalkan Evi bilang, wah kebanyakan tuh yang harus saya pelajarin, oke saya bantu masuk pelajarin, cari informasi, ngikutin kayak beginilah seminar, webinar, pertemuan orang tua ya kayak gitu tuh saya ikut akhirnya gitu loh. Tadinya kan pikir karena itu tugasnya Evi, biar ini Evi yang jalan, saya enggak lah gitu loh. Saya udah jungkir balik ngerjain nyari duit, kasarnya begitu. Tapi dengan kesadaran yang akhirnya kita sadar bahwa masing-masing ternyata ngeffort nih, sama-sama beratnya, yuk bagi tugas, akhirnya begitu. Gitu. Kesannya ideal tapi this is realistis. ini yang kita alamin gitu ya. Iya, jadi kalau saya bisa tangkap tadi ada asumsi ya Pak. Satu pihak berasumsi bahwa udah aku udah ngerjain tugas-tugas A, B, C, D, E, udah capek kan, yang itu punya yang satunya gitu. Sementara mungkin pihak satunya juga sama
asumsi ini yang lama-lama jadi numpuk, jadinya mungkin saling hitung-hitungan gitu kali ya, saling hitung-hitungan, kan yang itu udah dikerjain, yang ini belum dikerjain gitu. Jadi, yang paling pentingnya tadi yang saya tangkap adalah komunikasi antara, suami dan istri, bapak dan ibu, mengenai gimana nih, dan kalau perlu mungkin saya malah kepikiran apa ditulis aja sekalian supaya sama-sama, tahu pembagian tugasnya, misalnya sama-sama jelas, kalau ada visualnya kan mungkin lebih kebayang, jadi diharapkan, nggak saling tuding-tudingan dan bisa kompak ya, gitu. Karena saling mengisi kan ya sebetulnya gitu, dan saya rasa nggak mungkin sendirian aja, ibu sendiri, bapak sendiri juga, wah kewalahan sepertinya. Pasti. Nah, kalau kita masuk ke itu kan tadi internal ya, di dalam keluarga nih berdua dengan, anak-anak juga gitu. Waktu itu, sikap keluarga besar, seperti apa sih? Kakek nenek, om tantenya gitu, atau keluarga besar ini bisa juga sahabat-sahabat terdekat juga tentu kan mereka punya pengaruh, juga. Jadi gimana sih sikap mereka dan tantangan apa yang waktu itu paling besar? Karena kita sendiri berproses, mikirin mau ketemu orang lain, entar pada ngomong apa udah pusing gitu. Boleh diceritain. Mungkin saya nih Mbak Nadira, waktu kalau tanggapan daripada keluarga besar, dari keluarganya Pak Made dan keluarga saya, itu bersyukur sih mereka support gitu. Support cuma bagus ininya, cuma kadang ya itu tadi, karena mereka banyak memberikan informasi, kalau ada misalnya terapi ataupun banyak informasi lah diberikan. Cuma ya itu kadang ada bagi kita mungkin maksudnya tidak memberikan pressure gitu ya, tapi di kita nerimanya kok jadi ya bisa berupa pressure ataupun malah kadang-kadang saran-sarannya itu yang sebenarnya bertentangan dengan kita gitu loh. Maksudnya kita nggak mau jalanin misalnya macam-macam sih, terutama misalnya hal-hal yang kurang masuk akal gitu ya, tapi mau nggak mau ya kita jalanin, apalagi kalau embel-embel, daripada nggak usaha, kita coba gitu loh. Itu kan susah ya ditolak gitu, padahal kita tahu, aduh this is not make sense gitu ya, tapi kalau nggak dijalanin, ntar kita harus usaha gitu kan, apa-apa harus usaha, itu sebenarnya. Mbak Nadira, sama satu lagi, misalnya kalau kita mendapatkan saya kan bilang tadi di awal bahwa pada saat melakukan terapi, saya kebetulan termasuk orang yang disiplin, jadi kalau terapinya bilang apa, saya berusaha untuk melaksanakan gitu. Kalau dikasih homework, saya do, misalnya terus contohnya tuh misalnya kayak Panji harus diet, ya dia harus diet banget, jadi kemana-mana pun kalau pergi gitu ya saya masak gitu, kemudian caranya makan. Nah, kadang-kadang cara kita mengasuh anak autis ini itu kan berbeda dengan anak tipikal ya. Nah itu biasanya kalau dilihat sama, mohon maaf, sama terutama nenek atau kakeknya itu mereka kurang bisa terima karena kita kan harus tegas gitu ya, benar-benar berbeda, itu yang mungkin mereka jadi mohon maaf, jadi mereka mungkin hatinya nggak tega karena itu cucunya ya, itu aja sih sebenarnya tantangan terberatnya. Tapi kalau saya sih jarang memberikan penjelasan karena ya percuma, kalau bagi saya sih, karena gimana pun juga nenek terutama itu kan sayangnya luar biasa ke cucunya gitu loh. Jadi saya sih berusaha ya sabar aja gitu, tapi saya coba untuk ini loh, memang ini yang harus kita kerjakan untuk anak autis gitu, tidak bisa tidak. Itu Mbak Nadira. Ya, dan itu juga tentu pasti proses, bertahun-tahun ya, Bu, saya kebayang, karena betul tadi, pasti berbeda cara penanganannya dan harus konsisten kan kuncinya sebetulnya. Dari Bapak Ibu konsisten, begitu keluar pun ketemu keluarga besar konsisten. Karena kalau yang satu nggak boleh makan permen, yang satu kasih permen, ya buyar. Ya, itu yang terjadi. Apalagi kalau nenek kan, ngasih permen ke
yang ini enggak, aduh kasihan. Nah mulai kan kasih dong, kasih dikit aja. Nah itu kan bagaimana kita harus menjelaskan gitu ya, kita bilang sih ya kalau kita dulu suka bilang kalau masalah diet tuh apa ya, bukan mengurangi diet kalau untuk anak kita itu bukan mengurangi porsinya, tapi jenis-jenisnya memang dia tidak boleh gitu. Jadi memang itu dimengerti. Jadi kalau kita kemana gitu pergi sama keluarga besar, misalnya makan di restoran atau apa tuh saya bawa rantang khusus buat Panji. Jadi saya izin sama yang punya restoran, atau kalau pergi berlibur kemanapun ya saya masak sendiri gitu. Iya. Karena itu saya juga dengar beberapa sih Bu, curhat dari cerita dari orang tua juga. Aduh Mbak, ini kalau udah mulai Lebaran atau deket misalnya Natal, wah udah buyar, saya bingung gimana cara tetap menjalani dietnya gitu. Karena kan pasti yang lain tetap makan macem-macem, sementara anak nggak boleh gitu. Memang kuncinya konsistensi dan ke anak, konsisten juga untuk terus sabar ya Bu, menjelaskan berulang-ulang. Mungkin pemahaman itu untuk nenek, untuk om tante, nenek dan kakek nih, nggak bisa sekali, tapi itu tadi, kita perlu ingatkan bahwa ini niat baik kita ke anak, usaha kita untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Dan itu tadi saya juga kebayang sih Bu, mereka ingin membantu dengan memberikan informasi, tapi kan mungkin kadang kita lagi cobain jalur yang A, kok dikasihnya D, E, F gitu. Betul. Tapi kalau nggak diikutin nanti ada yang baper gitu kita bilangnya. Ya. Nah, kalau ini kan realitanya kayak tadi Bapak bilang, in the perfect world, kalau dunianya sempurna, sebagai orang tua, sebetulnya dukungan seperti apa sih yang didambakan gitu sebagai orang tua dari keluarga besar? Karena saya kebayang untuk menghadapi bertubi-tubi ini tentu tidak mudah. Ini puji syukur Bapak Ibu bisa saling support, tapi kan alangkah indahnya kalau yang lain juga bisa support temen, support sahabat untuk dengerin kita. Mungkin ya itu tadi dunia runtuh, nangis-nangisnya kan pasti harus ada apa, kita seneng kalau ada yang temenin gitu. Dukungan seperti apa sih yang paling didambakan? Saya balik ke situasi beberapa tahun yang lalu ya rasanya, jadi kita flashback sedikit. Saat seperti itu tuh kita benar-benar ingin sebenarnya bukan pingin ada yang dengerin kita dulu pertama deh. Ada yang denger aja gitu, bisa denger aja udah bagus gitu loh. Apalagi bisa bangun empati, artinya bukan empati ya. Empati, perasaan empati itu bisa dibangun gitu ya, bisa mengertiin kita aja. Itu satu hal yang buat kita itu sudah mewah banget gitu saat itu, karena kita juga lagi bingung sendiri, kita nyoba banyak hal. Itu yang pertama. Kedua, kita butuh informasi, iya. Tetap butuh informasi. Jadi kita benar-benar butuh informasi tentang seperti apa ngadepin situasi ini. Bukan ngadepin anak kita aja, tapi ngadepin situasi ini. Cuman seperti tadi Evi bilang, jangan sampai informasi itu dipaksakan ke kita. Karena gimana pun juga, kita sendiri itu mungkin sudah punya pemikiran mau ngapain. Jadi saya kebetulan berdua, kita cuma punya rule bahwa saya akan dengarkan 2 kelompok orang. Kelompok pertama adalah profesional. Siapapun yang profesional, saya akan dengarkan seperti apa sarannya. Kalau memang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Yang kedua, saya akan dengarkan dan saya ikuti itu adalah orang tua yang udah punya pengalaman sama. Jadi dari pengalamannya dia, saya akan ikutin seperti apa yang harus saya jalankan, atau seperti apa yang harus saya pikirkan. Itu dari yang kedua ini. Nah, di luar dua ini, Mbak Nadira, saya tidak berharap ada tekanan untuk melakukan apapun. Kalau ada yang ngasih informasi, terima kasih. Tapi kalau lagi nggak dijalanin, yo jangan baper, gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita lagi ke kanan, jangan paksa kita ke kiri, gitu loh. Memang kita sebagai manusia akan senang ya kalau kita punya usulan, punya saran, punya informasi yang diikuti oleh orang lain, gitu. Pasti kita senang banget, apalagi kalau bisa berhasil. Akan senang banget, gitu loh. Tapi yang mungkin harus kita sadarin,
kita orang tua yang punya anak autis itu pasti belajarnya jauh lebih banyak. Mohon maaf ya, nyari informasi jauh lebih banyak, nyoba-nyobanya jauh lebih banyak gitu ya. Sehingga sadari apakah kita masih mampu untuk ngikutin yang itu. Atau kita lagi ngerjain yang lain, mungkin itu nanti belakangan. Tolong bisa dimengerti itu. Jadi itu yang 3 hal yang saya butuhkan, benar kami butuhkan, empati, ya kemudian kasih kita informasi, tapi yang ketiga no pressure. Karena kalau kalau yang ngasih informasi itu keluarga besar yang punya anak berkebutuhan khusus, saya dengerin. Benar-benar saya akan dengerin. Dan dia punya hak untuk bilang, saya ngerti perasaan kamu, itu haknya pas banget gitu. Tapi kalau ada yang nggak punya anak berkebutuhan khusus datang ke kita, saya mengerti perasaanmu. Yuk nginep di rumahku seminggu, tak kumpulin deh mana, kira-kira kayak gimana. Jadi seperti itu Mbak Dandira, saya harus bisa memisahkan itu. Jadi itu yang buat kita sebagai orang tua. Ini kayaknya keluarga empati ada yang akan motong video ini di 3 bagian tersebut untuk di-blast di grup keluarga nih kayaknya. Boleh. Karena itu kalau perlu tapping ulang nih. Bisa nanti saya buatin buat di Instagram, jadi gampang orang tua untuk blast di WhatsApp grup keluarga. Karena ya, betul, didengerin tanpa ada nasihat iya, ada judgement, ada nasihat di dalamnya, bener-bener karena dengerin, menyimak itu berbeda ya, kadang kayaknya kok masuk kuping kiri terus udah mental gitu, tapi nggak ada empati di dalamnya. Dan ya butuh informasi, tapi tidak memaksakan. Ya, ini saya kebayang, untuk orang tua dengan anak-anak tipikal atau anak-anak yang dibilang normal aja, pasti ada tekanan-tekanan seperti ini dari keluarga besar, tapi kita PR-nya lebih-lebih kali ya, Pak Pur. Karena dan saya rasa juga kadang, yang melihat dari luar, tidak tahu bahwa cara anak-anak tersebut berproses tidak sama dengan anak-anak tipikal. Kalau anak-anak normal ini mungkin sekali 2 kali dicoba, iya ngerti, atau seminggu udah bisa. Untuk anak-anak ini kadang kan butuh waktu, berbulan-bulan kita mengulang hal yang sama gitu. Jadi mungkin mereka juga gregetan, tapi itu datang dari ketidaktahuan gitu ya. Betul. Iya. Saya tuh sampai ngumpulin Mbak Nadira, ada 10 pertanyaan paling menyebalkan yang kita terima. Itu kita kumpulin. Itu kayaknya kita bisa coba jadikan yang paling nyebelin kalau orang tua dengan anak autis itu dengerin gitu ya. Itu ada. Dan sebagian besar itu datang dari keluarga kita. Coba Pak kita minta 3. 3 topnya tuh apa Pak? 3. Ya. Pertama, kenapa anakmu autis? Itu nyebelin banget kan, gitu ya. Itu nyebelin banget. Kemudian ada yang bilang, kemarin ada informasi nih tentang pengobatan cara baru yang saya lihat di TV. Kenapa kamu nggak mau nyoba? Ini nyebelin banget gitu loh. Lu baru nonton TV sehari, lu udah 17 tahun ngadepin anak kan gitu kan. Kasarnya kayak begitu. Kemudian ada yang paling sering menyebarkan, niatnya bantu, tapi sebenarnya mungkin keluarnya salah. Ngomongnya, kakaknya tetangga temen gue itu punya anak masalahnya sama, udah sembuh. Coba tuh, kakaknya tetangga temen gue. Jauh banget gitu loh. Kalau Anda bukan orang kedua, jangan coba-coba ngasih nasihat seperti itu atau bertanya seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kita kumpulin Mbak Nadira. Jadi mungkin ada satu sesi khusus nanti, yuk kita bahas 10 pertanyaan menyebalkan yang ditanyakan ke orang tua gitu loh. Jadi lagi-lagi videonya di-play aja ya Pak. Kita bisa display lagi nanti. Itu suatu ide mungkin kalau keluarga empati ada yang mau di kolom chat menyumbangkan pertanyaan paling nyebelin apa, boleh banget nanti kita kumpulin. Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya lebih ke apa sih waktu itu yang dilakukan Bapak Ibu kemudian untuk merangkul si keluarga besar inilah dengan segala cinta dan kasihnya mereka sebetulnya, support-nya mereka sebetulnya, tapi mungkin belum pas nih caranya. Karena banyak juga kita dapat pertanyaan masuk dari orang tua mengenai
gimana sih caranya nih ngomongnya tuh gimana ya ke keluarga, ngasih tahu untuk jawaban-jawaban tadi sih, Pak. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu, Pak. Monggo. Jadi mungkin, ya. Iya, saya coba yang jawab ya Kak Nadira. Karena kalau untuk memberi penjelasan kepada keluarga besar itu biasanya saya jarang sih untuk menjelaskan gitu, karena kesannya menggurui. Kalau sama orang tua kita bicara menggurui itu pasti mereka jauh lebih pengalaman lah, ya. Maksudnya merasa bahwa gue anak kecil ngasih tahu gua gitu ya, rasanya nggak pas. Mau ngomong kayak apa juga sudahlah, rasanya jalan itu bagi saya itu sangat jarang. Paling poin-poinnya aja, misalnya oh ya kalau anak autis itu adalah dia memang gangguan perilaku, memang perilakunya menyimpang. Jadi poin-poin sedikit-sedikit aja, jarang saya sampai detail gitu ya menjelaskannya. Nah, yang saya tunjukkan, saya banyak menunjukkan, jadi lebih banyak actionnya adalah bahwa saya di depan mereka itu menunjukkan bahwa saya itu bisa menghandle anak saya. Jadi saya bisa menghandle Panji, terutama misalnya pada saat dia tantrum, pada saat dia marah-marah, kalau diajak pulang ke kampung itu kalau lagi tantrum, saya minta mereka menyingkir, saya bilang oke, saya yang pegang Panji, saya bisa semuanya keluar, gitu. Itu contohnya. Jadi contoh bahwa saya tunjukkan bahwa saya yang bisa handle anak saya yang paling mengerti tentang anak saya, gitu. Itu kemudian juga tentang manage expectation. Jadi saya jelaskan ke mereka, tentu mereka punya ekspektasi yang tinggi, apalagi kakek, nenek, keluarga sekitarnya nggak nyalahin karena mereka kan tidak punya ya, anak autis itu kan nggak ada, mereka nggak 24 jam. Jadi mereka pastilah ada membandingkan dengan anak tipikal itu pasti ada. Nah, itu saya jaga, biasanya jangan sampai ekspektasi mereka itu lebih tinggi daripada ekspektasi saya. Gitu. Jadi kita yang harus manage ekspektasi kita. Nanti kita tularkan. Jadi kalau keluarga besar itu ekspektasinya segini, realnya cuma segini, ya ini yang kita harus turunkan gitu. Biar sama dengan kita. Seperti itu, Kak Nadira. Jadi tunjukkan, kalau saya tunjukkan bahwa kita yang paling mengerti anak kita yang bisa pegang anak kita, kemudian tadi manage expectation itu. Ya, artinya sebelum memulai menangani keluarga besar, kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Ya, kita mulai dari dalam internal dulu, yang saya selalu merasa orang tua adalah yang paling tahu, paling kenal, yang 24 jam, 7 hari seminggu akan bersama anak. Kalau kitanya nggak tidak terus mengembangkan diri supaya bisa handle sendiri anaknya, karena kan anak lebih sering tentunya di rumah jalan-jalan sama kita, atau ya itu tadi kalau lagi pulang kampung dibanding di tempat terapi ya. Gitu. Jadi setelah kita membenahi diri, mengedukasi diri juga, mencari tahu penanganan mana sih yang paling tepat, yang paling efektif, karena setiap anak kan tentu penanganannya spesifik dan unik sendiri. Setelah itu kita bisa, kemudian kita bisa manage ekspektasi kita bisa tahu targetnya yang memungkinkan yang mana. Kayak kita harus selalu punya target, tapi juga nggak ngawang-ngawang gitu mungkin ya Bu ya, karena kadang mungkin dari keluarga besar ada unsur ngawang-ngawangnya itu, sementara kita yang mesti tarik lagi. Nah, boleh dicontohin nggak sih Bu, kalau menunjukkan ya kita ini anak lagi apa? Ya Pak Yakob, ya silakan Pak Yakob. Oke. Sorry, tadi ada yang masuk kayaknya suaranya. Sekali lagi boleh diingatkan untuk keluarga empati mematikan mic dan videonya ya sepanjang acara.
Iya tadi kalau menangani tantrum, tentu kan orang keluarga besar bisa lihat sendiri gitu. Kalau cara menarik ekspektasi mereka untuk ikutin itu biasanya seperti apa sih Bu? Pembicaraannya dengan keluarga besar supaya keluarga empati juga ada kebayang, oh oke, mungkin cara ngomongnya gini, pendekatannya seperti ini gitu. Boleh nggak Bu? Contohnya itu misalnya adalah gini, kebetulan Panji itu kan autism yang nonverbal, ya. Apa namanya, udah 17 tahun nih nggak ngomong-ngomong. Waktu itu udah implan juga nggak ngomong telinganya. Sekarang, nah itu yang paling, kok yang ini bisa ya gitu, bisa bicara kok Panji nggak bisa-bisa gitu loh. Itu biasanya tuh saya jelaskan sih. Memang kalau Panji itu dia saya mulainya gini, anak autis itu ada yang verbal dan non verbal. Nah, caranya begitu dulu. Nah, yang verbal itu sayangnya itu lebih sedikit daripada yang non verbal. Nah, itu kan sedikit ya. Kemudian tambah lagi misalnya Panji itu dia ada gangguan pendengaran. Saya bilang, dan itu berat. Nah, yang bisa dengar aja itu nonverbal itu artinya kalau dia bisa bicara juga sedikit, atau yang nggak bisa bicara juga banyak. Nah, biasanya saya kasih datanya, misalnya 70% sayangnya itu adalah nonverbal. Itu diulang-ulang terus karena sampai sekarang pun masih nanya, udah bisa bicara belum Panji? Diulang lagi. Itu kalau bisa kasih kartu ya Bu ya, nih dibaca ulang. Silahkan baca ulang gitu kita kalau jelasin lagi. Itu contohnya. Kalau yang ekspektasi kita udah turunin itu udah nggak mungkin gitu loh. Tapi kan namanya ya itu tadi pasti masih punya. Ayo dong, tetap siapa tahu ada. Siapa tahu. Kok ya, bukannya kita tidak percaya ya, tapi ya realistis saja menurut saya. Iya. Ya, monggo Pak. Ya, katanya mau ditambahin. Tambahin dikit ya. Nah, di sini juga salah satu kesepakatan yang kita bagi. Jadi kalau memang harus menjelaskan pelan-pelan tugasnya ibunya. Yang tugasnya ngasih muka masem itu saya. Jadi jadi muka kita harus bisa kita set bahwa kita firm dengan apa yang kita lakukan, jangan macam-macam gitu loh, jangan aneh-aneh. Itu ketegasan itu harus keluar juga kadang-kadang. Jadi jangan ganggu gugat ya Pak. Jangan ganggu gugat. Jadi menyampaikan itu bukan berarti harus menjelaskan, tapi dengan sikap pun kita menyampaikan message kita gitu. Jadi itu karena kita sepakat waktu kita ngobrol berdua, di samping kita harus tahu ngerjain apa masing-masing, kita juga ngomong gimana sih ngadepin yang begini, dan kita sepakat bahwa hal pertama yang harus dilakukan saat kita mau menyelesaikan masalah, ego kita harus dinaikin dulu. Di ego kita berdua ini naikin sampai cenderung egois, biarin aja gitu loh. Yang penting kita yang tahu apa yang kita mau gitu ya. Nah ya, jadi itu kalau ngomong norma yang benar tuh kayak tadi tuh, pelan-pelan jelasin, ingetin ya. Kalau saya sih ideal. itu praktikalnya ya kalau saya harus cemberut saya gitu loh. Jadi to the point aja, sampaikan sikap kita. Kalau masih bisa dijelaskan silahkan dijelaskan, tapi kalau enggak sikap itu lebih menunjukkan apa yang ada di dalam kita sebenarnya. Gitu. Ya betul, karena kita juga harus fokus isi tenaganya kita fokusin ke Panji ya, karena kalau kita ngurusin itu satu-satu semuanya, wah habis tenaganya udah jadi terbuang gitu maksudnya. Iya. Betul. Oke, jadi itu ya Bu untuk merangkul keluarga besar tadi ya. Dan tadi memberikan pengertiannya itu kita kasih tunjuk dan kita terus ajak ngobrol keluarga ini mengenai ekspektasinya gimana sih caranya supaya inline sama apa yang kita punya gitu. Kalau tips praktis buat keluarga empati yang ini kalau saya baca pertanyaan yang masuk di pendaftaran ini banyak yang galau gimana sih mau bawa ke acara keluarga gimana nyiapin anaknya misalnya itu mungkin juga bisa kita bahas juga sih
tips praktisnya apa sih buat keluarga empati yang sedang membutuhkan dukungan dari keluarga besar karena mungkin udah lelah pengen ada yang dengerin itu tadi, Pak. Oke. Jelas Mbak Mandadira, kalau kita ke acara keluarga, bukan cuma acara keluarga, acara apapun, kalau anak kita dengan seperti Panji, autis berat gitu ya, dia kan nggak peduli dengan lingkungannya dia sebenarnya. Kita pernah ngalamin di tengah apa namanya acara kawinan dia telanjang bulat. Ya kita harus sudah siap mental juga di situ, tapi ya gimana, memang harus kita siapkan. Tapi ada tips yang mungkin mudah-mudahan berguna ya, ini yang kita lakukan. Yang pertama tuh kita kenalin circle kita tuh siapa sih sebenarnya. Circle tuh lingkaran kita yang benar-benar berpengaruh terhadap kita. Lingkaran pertama tuh jelas ini lingkaran terdekat, saya sama istri saya. Itu lingkaran satu. Jadi ini yang harus kita dengerin. Lingkaran kedua dari situ itu adalah anak kita langsung ya. Itu lingkaran kedua, itu orang-orang yang harus kita perhatikan perasaannya juga. Lingkaran berikutnya, lingkaran ketiga, itu baru yang namanya orang tua, kemudian saudara orang tua saya, orang tuanya istri, dan saudara-saudara. Jadi kalau buat anaknya itu kakek, nenek, om, tante. Nah, habis itu ada sepupu-sepupu, itu lingkaran ketiga yang kita harus perhatikan perasaannya dan bisa kita dengarkan. Lingkaran keempatnya itu udah keempat ya, sorry. Lingkaran keempat itu om tantenya. Lingkaran ketiga itu orang tua sama apa namanya? Sama siapa tadi? Orang tua dan saudara kita. Lingkaran keempat itu adalah di luar itu, lebih luas lagi sedikit lagi gitu ya. Lingkaran kelima itu keluarga jauh. Lingkaran keenam itu teman tetangga, itu tuh lingkaran keenam terjauh. Jadi kalau kita udah kenal lingkaran kita dan kita tahu siapa orang di dalam lingkaran itu, kita tahu harus mulai bersikap seperti apa. Itu pertama. Yang kedua, dari lingkaran itu kita harus sudah siap ngomong siapa yang siap kita kecewakan. Karena jangan coba untuk menyenangkan ya, nggak mungkin gitu loh ya kan. Jadi ya mindset kita harus ngomong siapa yang siap kita kecewakan. Nah kecewakan itu seperti apa? Ada yang kecewakannya itu temporer, waktu dekat. Ada yang misalkan dalam waktu singkat aja gitu ya, atau dalam jangka panjang atau permanen. Mana yang kita siap kita kecewakan? Saya sama istri siap kecewa, saling kecewa. Misalkan kalau dia lagi ngurus anak, saya ditinggal makan sendiri, saya kecewa dong. Capek-capek kerja dari kantor, tiba-tiba makan sendirian tuh di meja makan gitu ya. Itu hal yang harus kita siap kecewakan dalam jangka pendek. Saudara-saudaranya, sibling gitu ya. Nah, adiknya, kakaknya, itu juga orang yang siap dikecewakan dalam jangka pendek. Semua yang siap dikecewakan dalam jangka pendek itu harus diperbaikin berikutnya ya. Jelas harus di-recover lagi kondisinya. Tapi ada yang saya tidak peduli gitu loh. Saya siap kecewakan dia dalam jangka panjang dan seterusnya. Di pertanyaan tuh ada yang ngomong komen dari tetangga yang paling menyakitkan. Tetangga itu lingkaran 6 buat saya. Kalau saya harus kecewakan dia, saya kecewakan, bodo amat gitu loh. Dia nggak ngerti saya, kenapa saya harus mengerti dia? Saya tidak punya obligasi untuk menyenangkan dia gitu loh. Itu mindset yang harus kita bangun. Jadi tadi saya sempat ngomong Mbak Nadira, secara teori mungkin hal ini nggak benar, lu ngajarin yang nggak benar sih jadi orang egois banget, kasar banget gitu ya. Tapi secara praktikal inilah yang kita hadapin gitu loh. Kalau semua kita coba senangkan di situ, yang ada ya kita yang sakit hati, nggak pernah maju. Gitu. Jadi kenali lingkarannya pertama, circle-nya, kedua pahamin siapa yang bisa kita kecewakan, waktu jangka pendek, jangka panjang, dan jangka seterusnya. Nah yang terakhir, dari lingkaran itu tolong lihat. Ini saya mungkin analoginya lebih gampang ngomong analogi ya. Kalau petinju, Mbak Nadira, habis berantem pakuk, bunyi tank, balik ke sudut kan? Di sudut tuh udah ada orang yang nungguin dia gitu loh. Ada yang ngelapin peluhnya, ngelapin darahnya, ngasih tahu, lu masih bisa semangat ini. Itulah sudut atau corner di mana orang-orang itulah supporter Anda gitu loh. Jadi dari lingkaran-lingkaran tadi kenalin siapa supporternya kita, siapa yang ada di sudut kita. Nggak selalu harus orang dekat tuh ya. Kita punya
beberapa orang yang di sudut kita, itu di lingkaran 6 ternyata posisinya dia, teman jauh. Itu ternyata dia sangat support, dia menjadi orang di sudut kita. Orang sudut kita itu nggak akan menghakimi kita, tapi membantu kita untuk bisa melihat lebih baik, merencanakan lebih baik gitu loh. Jadi kalau di tinju kan gitu tuh, nggak ada yang di sudut tuh, lu sih bego bertinju, ngapain lu gini gitu, nggak ada yang begitu di sudut itu. Pasti ngomongnya lawan lu udah lemah nih, yuk maju dikit lagi. Itu ngasih semangat gitu loh. Kamu udah benar kayak gini, tapi jangan lupa yang kemarin kita ajarin. Jadi hal-hal seperti itu yang keluar. Hal-hal itu yang kita butuhkan. Jadi 3 hal itu tips buat orang tua, kesannya sedikit egois, tapi this is lebih praktikal ya. Yang saya bilang seperti tadi, ketahui circle kita, siapa yang siap kita kecewakan, dan terakhir, siapa yang ada di sudut kita. Itu Mbak Narida. Baik Pak, ini balik lagi, semua benang merahnya kembali ke diri sendiri. Mulai dari diri sendiri sebagai orang tua, kita pelan-pelan berbenah cara pikir, pola pikir kita, karena itu menjawab juga pertanyaan nih, tadi ada yang tanya, gimana caranya mengenalkan anak gimana caranya kalau keluarga besar ada yang tidak terima anak dengan autisme. Saya rasa tadi dengan lingkaran itu tadi bisa jadinya, kalau saya bilangnya mungkin pick your battle gitu ya Pak, berarti kita pilih yang mana, kita sebagai individu memilih yang mana nih yang perlu kita kasih perhatian, yang mana ya udahlah kayak tetangga ya sudah, nggak bisa semuanya disenangkan, walaupun tentu pasti berat untuk kita, apalagi di Indonesia nih, lumayan ya, netizen ini kan mereka maksudnya kalau komentar juga mungkin nggak mudah kali ya kita terima. Kita usahakan untuk edukasi, tapi kita juga harus siap menerima bahwa ya mungkin dia adanya di lingkaran yang 6 tadi itu, yang paling jauh, yang jangka panjang kita kecewakan. Toh mereka nggak punya masukan positif yang membantu kita dalam mengintervensi, menangani anak gitu. Kalau nggak ada dampak positifnya buat apa? Jadi iya betul. itu yang harus benar-benar di mindset kita ya, jangan coba nyenengin semua orang. Di chat juga saya lihat tuh dari Ibu Hadrisah Isa ya. Anak saya pernah dikatakan orang gila yang bertindak seenaknya. Bu, nggak usah ngerasa sendiri. Kami di mall dibilang anak kita anak gila. Sampai istri saya nangis di mall. Di mall loh ya, di mall terang-terangan diteriakin anak gila. Jadi ya memang kita harus siap, makanya tadi bilang ini lifetime challenges ya yang harus kita jalanin. Jadi sekarang kita ketawa-ketawa gini ya, karena kita udah siap gitu. Tapi dulu nyesek banget gitu. Tapi begitu kita lihat itu orang lingkarannya mungkin ada dalam lingkaran, bahkan nomor 6 juga enggak gitu, nomor 7, 8 mungkin nomor 12 ya. Apa tak pikirin gitu dalam hati. Jadi itu yang harus bisa kita bentuk di dalam diri kita. Ya, gitu. betul. Maaf, Karena itu kesannya agak gini ya, agak kasar mungkin. keras. Tapi keras gitu ya. Tapi mau gimana ya, hidup kita sendiri gitu yang harus kita hadapin gitu Mbak. Betul. Mungkin ya itu tadi ya. Saya rasa wajar untuk sedih, tapi kalau itu kita terus berlarut gitu ya dalam kesedihan, maksudnya siapa sih yang nggak sedih dalam kondisi tersebut gitu. Dan cerita itu nggak 1-2, tapi memang banyak gitu kan cerita-cerita serupa, dan naik turunnya dengan kita sudah menerima kondisi anak pun mungkin kalau digituin ya jebol lagi gitu ya pertahanan diri. Tapi saya rasa dengan kita latihan si lingkaran ini, itu konsep yang bisa banget dicoba, cukup mudah dicoba oleh orang tua. Kita mengubah cara pandang bahwa tidak semuanya bisa kita puaskan, tidak semuanya bisa kita senangkan dalam kondisi apapun gitu ya. Ya, aduh serunya. Oh ya, ini juga Ibu Rafika juga pernah mengalami hal serupa, dibilang gila. Kita di Plaza Indonesia tuh dibilang gila.
Itu yang udah sekelas ya. Ya kelasnya gimana bayangin, ya kan? Betul betul betul. Iya memang kadang nggak pandang tempat gitu ya. Terus ini anak saya pernah mengalami tindak kekerasan fisik juga sampai di lingkungan tempat tinggal. Nah itu, waktu itu Pak, Bu, gimana sih, karena tadi kan Ibu cerita juga waktu kejadian itu ya nangis ya tentu, ada nangis di tempat gitu. Sebelum sampai akhirnya di cara pikir ini kan tentu ada prosesnya ya. Ya. Pesan penguatnya apa sih untuk orang tua lain bahwa kalau saya lihat ini tidak terjadi semalam. Ini proses 17 tahun jatuh bangun berdarah air mata sehingga bisa Bapak dan Ibu duduk di sini hari ini dan berbagi inspirasi, berbagi cerita sama kita gitu. Pesannya apa sih ini untuk keluarga? Mungkin ada yang anaknya masih kecil, ada yang baru dapetin diagnosa, jadi lagi bingung, ada yang anaknya pubertas, ada yang lagi mau jalanin diet gitu. Jadi macam-macam nih keluarga empati yang ikut hari ini. Monggo Bu, Pak. Nah, dari saya, mungkin nanti Bapak bisa nambahin. Pertama itu jangan membanding-bandingkan. Itu udah pasti. Anak normal juga, even anak normal aja juga begitu, anak tipikal, apalagi anak autis. Jadi namanya juga spektrum ya, itu pasti berbeda gitu. Jadi saya sih itu yang pertama. Kemudian kalau tadi Kak Nadira bilang kasus yang Ibu tadi dikatakan gila atau sampai dipukulin gitu ya. Yang pertama saya punya prinsip gini, kita tidak bisa mengatur lingkungan. Kita nggak bisa mengatur lingkungan. Jadi saya yang harus atur anak saya. Saya yang harus, kalau autism itu udah pasti korelasinya dengan perilaku kan. Jadi perilakunya itu kita benerin, kasarnya itu terus menerus. Kalau tadi sepanjang hidup, oke, kalau dia tapi kalau misalnya tergantung ya, lihat kalau misalnya yang penting dia udah benar gitu. Jangan juga kita selalu pakai alasan bahwa ini anak saya autis gitu. Mentang-mentang anak kita autis, terus kita membenarkan perilakunya dia gitu. Itu juga hati-hati banget di situ. Contoh misalnya kalau misalnya mereka mau menjambak, dulu Panci kan jambak rambut saya gitu ya, mukul, itu enggak, bukan perilaku anak autis gitu. Itu tidak sama sekali bagi saya, kita berdua itu kita enggak ada excuse untuk itu gitu. Yang kalau flapping, yang dia ini flapping ya itu iya gitu, untuk menstimulasi dirinya dia itu iya gitu, atau dia steaming gitu iya itu. Tapi kalau yang dia mukul, dia menjambak, itu sama. Kalau tadi kata Ibu tadi ada sampai anaknya apalagi, nah kalau Panji sama gitu dia sudah benar kemudian dia dipukul ya itu kita tidak terima gitu loh. Jadi itu kalau yang dari saya. Jadi jangan membanding-bandingkan, kemudian diingat bahwa mana yang benar-benar perilaku anak autis, mana yang enggak, itu kita harus clear banget. Jadi tidak ada toleransi bagi saya kalau untuk perilaku ya, gitu. Ya, kalau saya ini pesan untuk keluarga besar ya, yang punya anak autis gitu ya. Jadi yang pertama, tolong pahamin bahwa kita atau kami atau siapapun yang punya anak dengan anak autis tadi, itu pasti lebih tahu anak kita daripada Bapak Ibu gitu ya. Kebetulan mungkin enggak keluarga besar kita. Itu pertama. Jadi apapun itu pasti kita lebih tahu karena kita sehari-hari setiap saat sama anak kita. Kedua, pahami bahwa kita juga pasti nge-effort-nya lebih banyak. Kalau ngomong informasi itu yang namanya buku, internet, yang namanya apa itu udah hampir semua kita baca, kita lahap gitu ya. Jadi semua orang juga pasti akan melakukan itu. Ya. Yang ketiga juga pahami bahwa ekspektasi kita juga itu lebih gede daripada ekspektasi Bapak Ibu keluarga kita gitu loh. Karena kita juga punya harapan anak kita sendiri nggak akan seperti itulah. Maunya sih seperti anak tipikal juga, anak normal juga. Gitu. Jadi 3 hal itu harus disadarin oleh keluarga besar dengan yang punya anak autis di dalamnya. Sehingga pada saat ngasih saran, ngasih informasi, pahamin 3 hal itu sehingga keluarnya enak gitu loh. Jadilah orang di sudut kita. Kalau nggak bisa jadi orang di sudut kita, jadilah
penonton tinju jadi supporter kita, gitu ya. Kalau nggak bisa juga itu, nggak usah di situ deh. Nggak usah komentar, diam aja gitu ya. Tapi kalau di dalam situ, jangan pakai kepentingan sendiri di situ. Jadi itu, kalau bisa jadi orang di sudut kita. Itu akan jauh lebih baik. Pahamin orang di sudut itu seperti apa. Jadi kalau kita belajar buat anak kita, yuk belajar juga buat diri sendiri ngadepin kita yang punya anak autis. Gitu, Pak Nindra. Nah, kalau ini saya kebayang nih, mungkin ini udah ada orang tua di rumah yang semangat mau mulai, aku mau ngajak ngomong si tante ini gitu misalnya nih kepikiran gitu. Waktu itu gimana sih Pak menyampaikan nilai-nilai tersebut? Apakah secara gamblang disampaikan gitu? Kalau ini kan gamblang banget ya gitu, maksudnya bicara ke hayalak luas gitu, bicara ke keluarga besar secara luas gitu. Waktu itu gimana sih Pak ke keluarga sendiri? Apakah tadi dengan cara-cara tadi Ibu melakukan pendekatan menjelaskan, Bapak pasang badan kayaknya. Untuk mungkin para Bapak Ibu di rumah yang pengen banget nih ngasih pemahaman ini, pendekatan seperti apa sih yang bisa dilakukan gitu? Pastinya kita nggak punya yang kayak meeting town hall, kita panggil semua keluarga terus Zoom meeting apa kita kumpulin? Jadi memang kita harus tetap manfaatkan setiap kesempatan. Jadi jangan jadikan anak kita itu anak loteng. Dulu istilahnya anak loteng tuh, kalau jadi setiap orang ada tamu datang, anak kita taruh ke lantai 2 biar nggak dilihat. Itu jangan jadikan anak kita anak loteng. Anak kita ya anak kita, ya, admit bahwa anak kita autis ya. Penerimaan itu paling penting pertama. Nah, dari situ kita bisa pelan-pelan menjelaskan dalam setiap kesempatan, karena kita ngajak anak kita kan. Kalau anak kita nggak pernah diajak, ya nggak pernah kita bisa tunjukin. Gitu. Jadi tunjukin aja memang seperti ini anak kita, ya perilakunya masih mungkin dianggap nggak pantas sebagian, ya memang seperti itu. Disitulah kesempatan kita menjelaskan. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan, nggak sehari 2 hari, Mbak Nadira. Ini proses panjang, tapi intinya jangan sembunyiin anak kita. Dengan keluarga juga bisa melihat anak kita seperti apa, mereka juga akan bisa mengerti kita nanganinnya seperti apa. Itu akan jauh lebih mudah untuk menjelaskan berikutnya ke keluarga besar, timbang kita nutupin. Banyak orang masih nutupin anaknya, bahkan anaknya udah umurnya di atas 15 tahun, di atas 17 tahun masih ditutupin bahwa dia punya anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Saya punya teman bahkan umurnya udah di atas 50, punya adik berkebutuhan khusus masih diumpetin sampai sekarang. Gimana kita bisa nunjukin bahwa seperti apa kita nanganin kalau kita nggak pernah ngakuin gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan, Mbak Nadira, nggak ada teori khusus, nggak ada pertemuan khusus untuk menjelaskan ini, tapi biasakan membawa anak kita seperti yang kita bawa anak yang lainnya, dan biarkan mereka melihat seperti apa anak kita. Itu yang yang harus biasa kita lakukan. Iya. Ya karena tak kenal maka tak sayang juga ya Pak. Kalau di rumah aja ya gini, mungkin kadang itu tadi ya, balik lagi ekspektasi yang kurang realnya adalah kita berharap lingkungan akan selalu menerima tanpa kita melakukan apa-apa. Jadi gitu kayak magic. Ya lingkungan harusnya bisa terima bahwa setiap anak berbeda gitu. Tapi kalau kitanya tidak jadi advokat, jadi corong, jadi suaranya mereka dengan cara itu tadi ya, memberikan penanganan, kemudian kasih lihat bahwa kita bisa menangani, lingkungan kita juga jadinya nggak terekspos, nggak pernah lihat, nggak pernah tahu juga, betul. Nah, ini saya mau nyerempet dikit. Kalau ke bold parents nih sekarang, karena ini udah bolak-balik soal keluarga. Boleh diceritain nggak sih Pak, Bu? Sebetulnya apa sih bold parents ini? Dan itu tadi, karena saya lihat dari tadi jawabannya banyak, benang merahnya balik lagi kita sebagai orang tua, bagaimana sih cara kita berpikir, dan itu kan kalau kita mengubah cara berpikir kita, turunannya jadi banyak tuh yang terdampak positif atau negatif, tergantung dari bagaimana kita melihat dunia gitu ya. Monggo Pak. Ya,
Langsung ke bull parent aja ya. Jadi ini berangkat dari kegundahan kita juga sebagai orang tua, ngelihat banyak orang tua ternyata belum siap untuk nanganin anaknya sendiri gitu ya. Nah, kita bisa ngomong seperti ini karena kita ngalamin, jadi kita tahu mana yang siap, mana yang nggak siap. Saya bukan orang nggak ngalamin ini terus ngejudge, nggak seperti itu. Nah, kita berpikir gimana kita pakai ilmu kita untuk bisa bantu ini. Jadi kebetulan kita background-nya sama-sama engineer, saya teknik elektro, Evi teknik lingkungan, jadi jauh banget, tapi kita sama-sama orang tua. Nah, itu profesi yang kita sama ya. Saya tetap di jalur profesional, sementara Evi itu transform dari jalur engineering-nya masuk ke lebih ke terapis ya. Jadi Evi terapis, jadi dia bermain di area itu sekarang untuk memahami. Nah, kita sadar kita punya 17 tahun pengalaman, kemudian Evi punya juga pengalaman nanganin orang juga gitu ya, nanganin orang tuanya juga gitu. Ditambah saya punya ilmu untuk gimana ngembangin orang. Itu kita pikir gimana kita bisa gabungin ilmu ini untuk bisa bantu orang tua. Jadi kalau kita pakai analogi, kita kebayang kalau lagi kondisi darurat di pesawat, itu kan kita harus masang masker oksigen gitu ya. Yang harus masang masker oksigen duluan kan orang tuanya, baru ke anaknya. Betul. Ya kan? Nah, itu yang kita lihat seperti itu. Jadi kita ingin menyiapkan orang tua biar bisa pakai masker oksigennya dengan benar. Karena anak itu sebenarnya banyak banget yang udah bantu. Banyak banget center, banyak banget yang namanya tempat terapi, banyak banget terapi semua. Buat anak itu berlimpah sekarang. Beda dengan mungkin 17 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang jauh berlimpah, informasi juga berlimpah. Tapi kami ngelihat orang tua nggak ada yang bantu. Makanya kita bikinin program ini, di mana kita benar-benar bikin programnya untuk bantu orang tua menyelamatkan hidupnya. Karena seperti kita bilang tadi, kalau zaman work from home kayak gini gitu, orang tua sekeluarga ditaruh di rumah sama anaknya itu ibarat di dalam kandang macan sama macan gitu ya kan. Ribut saja tiap hari, rasanya stres seperti itu. Nah, gimana kita bisa di kandang macan tapi rukun sama macan kan gitu. Nah, ini yang coba kita bangun sehingga kita berharap dengan program ini kita bisa membangun orang tua yang lebih reliable. Jadi orang tua yang istilahnya bisa diandalkan buat anaknya. Kita menyentuh 4 behavior utama orang tua. Yang pertama itu gimana kita bikin orang tua itu present. Jadi hadir sebagai orang tua. Hadir sebagai orang tua. Yang kemudian yang kedua gimana bangun mindfulness-nya. Artinya peka terhadap perubahan-perubahan anaknya. Hal-hal kecil itu dia tahu gitu loh. Bukannya dianggap biasa gitu ya. Ini juga untuk bisa bangun seperti apa harus dilakukan berikutnya. Nah, yang ketiga itu open, terbuka terhadap semua perubahan, terhadap informasi, terhadap apapun. Jadi banyak orang tua ada blocking, mentally block di situ, nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, yang terakhir itu kita ngajarin gimana kita bisa appreciate perkembangan anak dan perkembangan kita. Yang salah, perkembangan orang tua tuh perlu diapresiasi. Saya tahu Panji akan tantrum kalau dia misalkan kepanasan, itu saya bangga banget. Dan jangan salah, sesudah 17 tahun saya baru bisa motong rambutnya Panji tahun kemarin. Berkat work from home gitu ya. Jadi karena nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau bapaknya motong. Jadi itu juga kemenangan yang harus saya celebrate. Gitu. Jadi itu program-program yang kita angkat gitu ya. Kita kombinasikan antara kemampuan saya sebagai coach, menggali apa yang diinginkan dan apa potensi yang dimiliki orang tua, dan kita mentoring melalui pengalaman kita. Jadi itu program board parent, kombinasi antara coaching dan mentoring untuk orang tua. Khusus untuk orang tua, kita bukan parenting, Mbak. Gitu. Ya. Ini sangat dibutuhkan ya, karena betul tadi kita di empati juga percaya, kita selalu bilang orang tua adalah tiang utama dari perkembangan anak. Jadi dan senang banget sekarang makin ada support juga kan berarti dari Bapak dan Ibu yang ini pelajaran-pelajarannya udah di-share ke kita juga hari ini, udah dibagikan ke kita juga hari ini mengenai kita gimana sebagai orang tua harus punya
cara pandang, mengubah cara pandang kita, itu ya. Jadi kalau saya melihatnya jadi lebih teredukasi, berani untuk menunjukkan gitu. Jadi nggak, dan bisa memilah siapa yang mau kita dengerin, siapa yang mau kita baperin, siapa yang dadah gitu ya. Nah, terkait itu nih Pak, ini di YouTube, kita juga live di YouTube, ada pertanyaan dari Erlicious26. Bagaimana jika ternyata significant other dari lingkaran yang tadi Bapak ungkapkan itu adalah ternyata tetangga yang peduli sama kita. Dia lebih support kita dibanding keluarga besar. Apakah kemudian tetangga itu tadi bisa jadi circle yang lebih dekat dengan kita? Secara circle, statusnya di circle tetap di circle itu. Karena kita ngomong kedekatan ya. Tapi kalau kita bicara tentang who is in my corner, orang itu udah di sudut saya. Tadi saya sempat jelaskan bahwa orang yang kita temuin pertama ada di sudut kita ternyata di lingkaran 6, Mbak. Gitu loh. Dia tetap di lingkaran 6 karena statusnya memang bukan keluarga kita ya, tapi sebagai orang dalam sudut kita, dia itu lingkaran terdekat gitu jadinya. Ya. Jadi ada lingkarannya itu berdasarkan kedekatan, tapi penempatannya sebagai pendukung atau sebagai siap kecewa. Itu yang selamanya itu lain lagi. Itu bisa fluid, bisa berubah terus sering berjalannya waktu. Nah, mungkin dengan tetangga yang tadi, siapa tuh yang bilang yang membuli anaknya di rumah, mungkin seiring berjalannya waktu dengan kita mengubah mindset dan lain sebagainya bisa jadi pendukung malah suatu hari nanti, kan kita juga nggak tahu. Ini kita mulai cek pertanyaan di chat. Oke. Ini saya sambil pilih-pilih ya. Oke, ini ada Mas Rian. Mas Rian ini individu berkebutuhan khusus juga dengan autisme yang selalu rajin ikut acaranya Empati. Rian mau tanya, gimana sih caranya menyelesaikan konflik terhadap anak dengan autisme di lingkungan keluarga besar? Kalau suatu hari misalnya ada konflik, karena ini ada juga yang nanyain, ada yang Bu Rita menanyakan juga, orang tua dan sepupunya strict, tegas nggak menolak kehadiran anak kita di saat acara keluarga. Misalnya ada kondisi seperti itu gitu. Monggo. Saya jawab yang orang tua dulu ya. Yang menolak kehadiran gitu ya. Kembali Mbak Nadira, siapa yang siap kita kecewakan? Ya kan? Kalau ibu memang fokus untuk anak, berarti ibu siap juga mengecewakan keluarga itu. Gitu. Jadi kalau memang nggak ditolak untuk hadir, ya nggak usah hadir sekalian. Tunjukkan keberpihakan kita di situ, ya kita pihak ke anak ya anak gitu loh. Dan kita siap untuk ribut sama keluarga, ribut ya, gitu ya. Dan ambil kesempatan nanti pada saat acara keluarga ada di tempat Anda, tunjukin anak Anda, gitu loh. Jadi kan itu nggak bisa dihindari kan, kalau Anda yang punya acaranya. Jadi menurut saya sih, kalau orang nggak bisa nerima saya atau anak saya apa adanya, ya udah, Anda bukan lingkaran saya gitu loh. Bukan orang di sudut saya nggak apa-apa juga. Toh, kalaupun ada apa-apa, emang mereka yang akan menentukan hidup saya nggak juga kan, gitu. Jadi agak praktikal lagi Mbak Nadira, itu yang saya selalu lakukan dan saya siap untuk berhadapan seperti itu. Gitu. Dan kami, bukan saya, kami ya, ini sama-sama walaupun dia halus jelas-jelasin, tapi kalau dulu nggak hadir juga, gitu. Itu. Kemudian untuk Mas Rian, terima kasih ya. Saya nggak bisa ngomong, saya merasakan apa yang Mas Rian rasakan karena saya bukan individu dengan autisnya gitu ya. Tapi yang mungkin harus bisa dilihat adalah orang tuanya. Seperti apa orang tuanya juga bisa membantu untuk mengatasi kondisi ini. Karena jujur Mas Rian, seperti saya bilang, saya bukan orang individu dengan autism, jadi saya juga nggak tahu seperti apa saya melihat orang-orang itu.
Tapi saya yakin Mas Rian sendiri akan belajar menghadapi mereka seperti apa. Dan ingat seperti saya bilang tadi, mungkin bisa diterapkan juga lingkaran-lingkaran tadi. Karena kalau memang harus dihindari konfliknya, hindarin aja, atau nggak ada pengaruh sama kita. Tapi kalau hadapin juga gitu loh. Selama itu memang akan berpengaruh ke kita. Jadi itu cara pandang hidup normal aja dipakai, Mas Rian. Jadi jangan merasa bahwa Anda adalah anak autis. Bayangan saya seperti itu. Tapi saya tidak punya hak untuk bilang saya mengerti perasaan Mas Rian di situ. Ya, jadi kalau saya tangkap tadi untuk keluarga besar atau orang tua kita sendiri yang menolak kehadiran cucunya nih ya, berarti bisa jadi dibuat mungkin di teorinya sih kita bisa buat lebih simpel dengan si lingkaran-lingkaran tadi. Pada prakteknya saya percaya butuh proses, butuh pembiasaan juga kita, butuh latihan. Butuh keberanian juga. Benar, keberanian, latihan, kesabaran, berproses dari kita sebagai orang tua sampai akhirnya bisa di titik Bapak dan Ibu sekarang. Tapi artinya itu bukan tidak mungkin gitu ya Pak? Iya, betul. Itu bukan tidak mungkin. Dan mereka yang siap dikecewakan seterusnya pun saya percaya itu bukan kondisi yang mutlak seumur hidupnya akan seperti itu juga mungkin siapa tahu suatu hari bisa berproses dan mendukung juga gitu. Untuk Mas Rian berarti mungkin juga bisa membuat lingkaran tersebut dengan panduan orang tua atau pendamping di sekolah juga ya untuk buat lingkaran-lingkaran ini. Bu, kalau Bu Evi ada yang mau ditambahin, Bu? Enggak sih, sama aja. Kalau yang gini kita sehati. Aduh, senangnya. Nah, ini Bu, sebenarnya kita nih waktunya udah terbatas. Beberapa tuh tadi menanyakan soal diet, karena tadi Ibu sempat singgung sedikit mengenai diet. Boleh, karena di diet dan pubertas kayaknya itu dua topik yang paling hangat lah ya di acara-acara kami. Boleh diceritain nggak Bu, dietnya seperti apa? Singkat aja mungkin ya, keputusannya apa waktu itu? Kenapa sampai akhirnya menerapkan diet dan efeknya apa sih Bu? Ini, kalau masalah diet itu lucu sebenarnya. Jadi dulu zaman kita masih suka terapi keluar, itu saya sama Pak Made. Zaman Panji masih kecil. Jadi dia harus terapi keluar terpaksa karena di sini masih sangat terbatas untuk telinganya waktu itu. Jadi saya selalu berbekal karena Panji sulit sekali makan, dia picky eater waktu itu ya. Jadi saya hanya berbekalkan KitKat dan mie instan. Karena dia sangat sulit makan, jadi kita juga waktu itu harus makannya itu pakai, udah caranya udah susah banget deh ngasihnya. Jadi kita juga tertekan di depan orang banyak, mata-mata pada ngeliatin. Nah, begitu dia bisa makan mie instan, nah itulah yang kita bawa gitu dengan KitKat. Nah, kemudian sudah waktunya 1 jam, sampailah kita di tempat terapi itu, waktu kita hanya 1 jam, dan apa yang terjadi, Panji itu di dalam ruangan, lompat, lari-lari, tidak bisa, artinya terapi itu tidak jalan 1 jam, dan padahal kita sudah mengeluarkan uang sangat mahal. Dan kita nggak tahu tuh kenapa dia seperti itu. Sampai suatu ketika saya ikut workshop, di situ saya tahu bahwa anak-anak autis itu sangat rentan terhadap alergi ya, terhadap gluten, kasein, dan sugar gitu ya. Kebetulan yang membawakan itu bilang itu seperti narkoba. Jadi yang saya plek di otak saya, jadi kalau saya kasih itu ke anak saya itu sama kayak saya memberikan dia narkoba. Itu segitu aja saya pegang. Setelah itu, waktu itu dia umurnya sudah berapa tahun ya? Antar 6 tahun sebenarnya. Dia sudah ngerasain susu, udah ngerasain KitKat, coklat, enaknya dia sudah merasakan. Langsung saya cut. Apakah mudah? Tentu tidak. Tapi semua di rumah, orang rumah itu saya kondisikan, termasuk saudara-saudaranya. Enggak boleh ada makanan seperti itu langsung saya cut. Jadi saya berpikiran dia masih bisa lah saya atur waktu itu. Kasihan sih kadang-kadang nyari susu tuh sampai kotak-kotak susu itu dicari ke tempat sampah. Tapi saya benar-benar waktu itu karena yang
tertanam di otak saya, oh itu identik dengan narkoba. Jadi kalau nagihnya dia pada saat sakau itu gila, tenaganya kan luar biasa. Bapaknya jadi sampai kena tendang dan itu kan sangat sakit ya semuanya. Jadi saya tidak tega. Jadi saya lebih apa namanya lebih menjalankan diet daripada saya melihat Panji marah-marah seperti itu. Ya, saya tambahin dikit Mbak Nadira. Kita nggak ada tes apa namanya tes makanan, tes alergi ke Panji ya. Tapi yang kita temukan adalah kalau dia berperilaku aneh, biasa kita ngurut. Tadi apa sih yang dimakan, apa sih yang dilakukan gitu lah. Nah itu yang kita catat Mbak. Jadi kalau dulu kita punya buku catatan macam-macam tuh, catatan diri kita, catatan Panji gitu ya. Kita lihat oh kalau tadinya dia makannya misalkan oh makan KitKat, makan mie gitu ya, makan yang ada gulanya. Coba kita kurangin. Nah kebetulan juga dapat di seminar seperti itu ngomongnya. Kita stop, ternyata berpengaruh ke perilakunya. Disitulah kita ngelihat bahwa makanan itu ada pengaruh dengan perilakunya. Jadi kembali praktikal lagi, nggak teori lagi gitu ya. Jadi kita stop makanan-makanan yang kita lihat berpengaruh ke perilakunya. Gitu. Itu sih kalau diet. Jadi untuk mau tahu dietnya seperti apa, anaknya cocoknya, amati aja perilakunya. Kalau malam ini nggak tidur, loncat-loncat di tempat tidur, coba lihat 2-3 jam ke belakang apa yang udah dimakan. Gitu. Iya, iya betul. Jadi tanpa ada tes alergi, karena kadang beberapa orang tua saya temui udah minder duluan karena tes alergi itu juga nggak murah kan. Betul. Tapi sebetulnya berarti ini malah nggak sengaja ya, berarti ketemunya bahwa dampak di Panji si mie instan dan coklat ini sangat besar gitu ya, yang jadinya malah jadi sayang ya udah ikut terapi terus ternyata jadinya malah nggak bisa full ikut terapinya gitu. Iya, jadi penting untuk orang tua melakukan pencatatan kali ya, melakukan observasi apa yang dikonsumsi anak dan efeknya pada fokusnya, perilakunya, kualitas tidur juga gitu. Karena dulu saya juga pernah Pak, jadi saya dulu pernah ngajar untuk terapi remedial di salah satu sekolah dan salah satu siswanya autistik. Seharian itu nggak ada yang bisa pegang. Terus waktu udah sehari itu kan tentunya ada beberapa terapi yang diikuti. Waktu ibunya jemput, datang-datang ibunya kayak, maaf ya Miss, tadi pagi ketegak kopi 1 sendok. 1 sendok aja udah wah jempalitan gitu. Jadi sebetulnya bukan tidak mungkin ya dilakukan observasi sendiri karena setiap anak sensitifnya cocoknya akan berbeda, betul. Tapi kalau di penelitiannya sih saya lihat memang sebagian besar anak dengan autisme ini sensitif ya di perutnya gitu. Jadi mungkin keluarga empati yang lagi nanya-nanya soal kenapa nih anaknya kok fokusnya nggak baik, tidur malamnya kadang juga kurang berkualitas gitu. Jadi bisa baru tidur jam 3 pagi. Coba dicek makanan-makanan yang dikonsumsi gitu ya. Ya. Gitu. Karena setiap anak berbeda ya. Contoh kayak sekarang kita baru ketemu berapa tahun, 3-4 tahun yang lalu bahwa Panji itu juga alergi terhadap tepung-tepungan. Jadi dia sekarang kayak beras itu dia alergi banget. Efeknya itu dia gatal-gatal di kulit. Jadi saya ganti waktu itu untuk karbohidratnya biar ada, saya coba-coba pakai kentang, pakai singkong, pakai tales. Ternyata yang bisa buat dia, yang enak buat dia itu tales. Jadi sekarang khusus buat Panji dia tidak nasi. Jadi dia khusus 3 tahun ada ya? 3 tahun lebih sudah nggak makan nasi. Hampir 5 tahun dia. Dia makannya tales bisa. Itu di tengah-tengah setelah dia diet gluten, kasein, sugar dan bahan pengawet, tambah lagi sekarang dia tidak nasi. Memang tidak bisa. Nanti dia gatal-gatal. Jadi setiap anak itu memang berbeda. Berbeda dan kayaknya seiring berjalannya waktu juga ternyata bisa berubah ya. Iya, betul berubah. Iya, jadi kita harus cepat beradaptasi dan cepat menemukan apa nih kira-kira yang menyebabkan gitu.
gitu. Ini seru banget. Aduh, saya senang banget hari ini. Terima kasih untuk Ibu Mary Sadan ya yang sudah memperkenalkan empati dengan Pak Made dan Bu Evi. Seru banget. Semoga pembicaraan hari ini bermanfaat, menginspirasi, memberikan semangat terus untuk keluarga empati bahwa kita nggak sendiri, kita punya support dari satu sama lain. Ini kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Pak Made dan Bu Evi di Bold Parent, boleh ditaruh di chat kali ya. Saya ketik nomor telepon saya dengan Evi ya. Jadi silakan hubungin kami kalau ingin ngobrol, pakai WhatsApp juga bisa gitu ya. Kalau call kadang-kadang kalau teleponnya nomornya aneh kami nggak ngangkat biasanya. Jadi kita WhatsApp aja dulu gitu ya. Nah ini nomornya berikut, silakan. Nah itu ada tuh. Jadi nomor saya 0818 866233 atau Evi 0817 700 815. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Saya sama-sama. Nggak mau berpanjang-panjang karena mau persiapan untuk besok hari Nyepi juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya senang sekali banyak pelajaran yang saya dapat. Karena ini saya yakin ini untuk saya pribadi pun banyak yang bisa saya manfaatkan dari cerita keluarga empati dan sharing kita hari ini. Saya mau mengapresiasi Bapak dan Ibu yang hari ini ikutan di hari Sabtu long weekend masih menyempatkan untuk ikutan webinar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat untuk memberikan yang terbaik buat putra-putri di rumah. Ini sebelum pamit, boleh foto nggak Pak? Kita mau foto bareng-bareng kali ya sama para peserta. Mbak Fidari boleh minta tolong dibantu untuk bantu nyalain video ya. Di Ask to Start video untuk para peserta boleh? Sambil kita nunggu ya. Ini udah banyak nih. Lagi satu-satu muncul. Oke, udah ada 2 page. Kita semuanya senyum. Nanti akan aku bantu fotoin. 1, 2, 3. Kita mau foto page kedua ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oh, ada Bu Mary. Hai Bu Mary.